masif, ya, maka saudara-saudara kita kembali menjumpai rumah mereka yang sudah menjadi puing-puing. Dan alhamdulillah bantuan, ya, dari PBB dan juga negara-negara lain sudah mulai berdatangan juga. Dan kita tahu bahwa gencatan senjata ini kan bukan hari ini saja terjadi biasanya, tapi sudah berulang kali dan juga dikhianati oleh Israel sendiri. Kita bertanya kepada narasumber kita, terutama yang pertama Ustaz Wahyudi. Ya, kita terkait dengan apa sebenarnya persoalan utama atau akar persoalan utama dari Palestina ini, Ustaz. Ya, mungkin kita minta 20 menit ya untuk Ustaz Wahyudi memaparkan kepada kita bersama. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin para buya, para tokoh, para ustaz yang hadir di rumah ini, saya berdoa semoga Allah memberikan kesehatan dan memberikan rezeki yang barokah, dan semoga langkah kita dari rumah dan balik lagi sampai rumah dijaga oleh Allah dan dicatat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal. Saya ada beberapa slide, mungkin saya mohon izin berdiri. Boleh Bu ya? Berdiri ya. Kadang kalau laki-laki harus bisa berdiri. Jadi Palestina ini bukan persoalan baru, sudah sangat lama sekali. Sangat lama dan posisinya nggak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena pertama salah memahami permasalahan. Kedua keliru dalam mengambil langkah penyelesaian solusinya. Jadi dan ketika memang ada faktor luar yang sengaja untuk membuat persoalan itu tidak selesai. Dan kalau problemnya seperti gambaran, sebenarnya ada sekelompok perampok datang masuk ke rumah kita. Dia menguasai ruang tamu, kemudian menguasai satu kamar. Lalu dia ajak teman-temannya suruh negosiasi sama kita, bilang kita bagi dua rumah ini. Nah, itu yang terjadi di tanah Palestina. Dan para perampok itu mengajak teman-temannya untuk dorong-dorong tetangga-tetangga kita supaya mendukung solusi bahwa kita berbagi rumah dengan dia, berbagi tanah dengan dia. Dan ternyata tetangga-tetangga itu juga begitu. Maka terjadilah kita sendirian. Memang ada tetangga yang peduli. Dia ngirim kita makanan, dia ngirim kita obat-obatan, tetapi dia tetap setuju bahwa rumah kita, tanah kita dibagi dua. Dan bagi duanya itu bukan 50-50. Bagi duanya itu kalau orang Madura 50-50 itu berarti 30-70. Dan yang terjadi hari ini 80-20. Siapa 80% dimiliki oleh Zionis Israel, dan yang 20% atau 22% itu yang jadi tanah Palestina hari ini. Nah, ini yang perlu kita dudukkan dulu persoalan itu. Jadi persoalan itu bukan persoalan pertikaian sengketa antara Palestina atau Hamas dengan Israel, tapi justru perampokan tanah Palestina yang dilakukan oleh Zionis. Jadi kalau itu permasalahannya, maka negosiasinya bukan solusi dua negara. Solusinya disuruh pulang yang memang tidak punya tanah itu. Mestinya itu. Tergambar seandainya dulu para pemimpin kita, para pejuang di Republik ini ditawari solusi dua negara, mungkin dia akan kasih Sumatera ini untuk Belanda. Indonesia mungkin ambillah Jawa dan Papua, atau mungkin hanya Jawa karena cuma 20%. Nah, itu kalau terjadi dulu maka kita tidak ada Indonesia. Dan hari ini terjadi peristiwa itu di Palestina. Disuruh kita berbagi dua negara, satunya 80%, satunya 20%. Itu yang terjadi hari ini. Dan kalau kita gambarkan seperti ini,
Nah ini kita bisa melihat peta ini peta tahun 1917. Kurang cahaya. Ya. Saya menyorot enggak? Atau pakai ini bisa? Maaf ada persoalan teknis. Nah, jadi soalnya di sini. Saya di sini. Biar terhalang Pak? Enggak. Terhalang juga. Saya di sini. Wah ini yang mengganggu ini apa? Wadiun lagu. Saya di sini kita lihat ke sana ya. Bisa dipindah. Bisa ya? Bisa juga lihat sini. Oke. Jadi tahun 1917 ini milik Palestina itu utuh seperti ini. Tahun 48 baru berkurang ketika Zionis itu sudah. Jadi dari 1917 ke 48 berkurang sudah jauh sekali. 67 tinggal segini, 95 segini, dan hari ini tinggal ini. Bahkan praktis kontrol semua udah kontrol mereka. Termasuk kalau kita mau datang ke sana sudah di bawah kontrol Zionisme. Harus urus visanya ke mereka, urus izinnya ke mereka. Jadi praktis hari ini Hamas itu cuma menguasai Palestina yang masuk Gaza cuma sini. Ada sebagian ini dipecah-pecah dan tercampur dan dikuasai penuh kontrolnya oleh Zionis Islam. Ini kondisi hari ini. Itu yang dibilang harus ada dua negara. Dua negaranya tadi Palestina tidak punya kekuasaan. Bahkan mau ditunjuk Tony Blair untuk jadi pemimpinnya. Luar biasa loh. Siapa sudah yang begitu? Jadi posisinya itulah gambarnya. Dulu Palestina itu ada yang menjaga dan melindungi. Sehingga dulu Theodor Herzl yang ingin mendirikan negara Palestina itu tidak bisa masuk ke tanah Palestina kecuali menghadap kepada Sultan Abdul Hamid II yang posisinya sebagai penjaga tanah Palestina sekaligus sebagai khalifah kaum muslimin waktu itu. Sultan Abdul Hamid II yang ada di Turki. Jadi kalau foto pertama tadi itu foto di Turki yang itu. Jadi ini selat ini yang menjadi kontrol dulu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki dan menaklukkan Konstantinopel. Dan hari ini Zionis datang, kala itu Zionis datang menemis dan meminta tanah Palestina. Hari ini mereka seenaknya saja membagi tanah itu untuk kita, untuk kaum muslimin. Kenapa saya sebut kita? Karena memang sebenarnya hakikatnya tanah Palestina dan tanah umat Islam. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid II dari ketika datang Theodor Herzl pendiri negara Zionis untuk meminta tanah Palestina bahkan ingin membeli, maka pernyataannya beliau yang disampaikan adalah ini. Beliau menasihati Dr. Herzl supaya jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam, bukan sejengkal, segenggam tanah Palestina, karena ini bukan milikku. Tanah ini adalah milik umat Islam. Jadi pada hakikatnya tanah Palestina adalah milik umat Islam. Kenapa? Karena sudah ditaklukkan, dibebaskan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua di tahun 637 Masehi. 5 tahun setelah Rasulullah SAW Rafiqul A'la ditaklukkanlah, dibebaskanlah penduduk Palestina. Jadi cuma 5 tahun setelah itu. Dan itu tahun 637. Jika Daulah Khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil tanah Palestina tanpa harus membayar harga. Dan hari ini terjadi. Tapi sementara aku masih hidup, aku lebih rela menguruskan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Daulah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tidak akan memulai perpisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Jadi kalau dulu Theodor Herzl dan kawan-kawan ini mendirikan negara Zionis, dia harus meminta tanah Palestina. Bahkan dia menjanjikan 150.000 dinar topi emas untuk Sultan plus membangunkan
dermaga plus membuat armada perang dan seterusnya, tetapi semua tidak diterima. Bahkan ada satu ungkapan yang cukup masyhur yang disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid II, jangankan kalian memberikan emas, seandainya kursi yang saya duduki dari emas dan tanah yang diduduki itu terbuat dari emas tembus ke dalam bumi, diberikan kepada saya, maka saya pun tidak akan memberikan sejengkal pun tanah Palestina. Itu wujud amanah menjaga milik kaum muslimin. Dan tanah Palestina itu adalah milik kaum muslimin sejak 637 Masehi ketika dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Dan itu sangat masyhur, pembebasannya itu adalah pembebasan yang tidak ada kekerasan, tidak ada darah yang tertumpah. Karena ketika Khalifah Umar datang, pendeta Sofrinus itu khawatir terjadi pembantaian, ternyata tidak terjadi. Dan Khalifah Umar juga tidak menguasai gerejanya, bahkan disuruh mereka tetap beribadah. Itulah keagungan bangsa. Ini beliau lah yang dimaksud sebagai Khalifah Abdul Hamid II di masa itu. Nah, ini yang derajat berdiri negara Israel, Zionis Israel. Nah, ada 3 bahaya yang sangat besar ketika kita menerima solusi 2 negara. Yang pertama, melegalkan penjajahan. Jadi tanah yang dirampas itu jadi legal bagi 2. Palestina dapat sedikit itu, Zionis menguasai lebih dari 80%. Dan yang kedua, melegalkan juga genosida yang terjadi. Sekian banyak pembantaian, sekian banyak kerusakan, jadi sah, tidak ada masalah lagi. Dan yang ketiga, ini yang terus dilanjutkan, yaitu adalah memecah belah umat Islam dan menutupi solusi sejatinya, bukan solusi 2 negara. Ini 3 bahaya ini yang pertama. Kenapa dia mendorong terjadinya 2 negara? Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara, ada 4 syarat untuk berdirinya sebuah negara. Israel itu sudah punya 3 semuanya, kecuali wilayah. Oleh karenanya mereka mengambil wilayah yang ada di Palestina. Untuk bisa ada pengakuan wilayah itulah ide 2 negara itu diwujudkan. Apakah berhenti seperti itu wilayah kekuasaannya? Tidak. Karena mereka punya slogan dan punya visi bahwa bendera mereka itu ada biru di atas, biru di bawah. Artinya sungai Tigris dan sungai Euphrat. Itu target mereka. Jadi nanti setelah ini dapat 82% ini, maka mereka akan memperluas lagi. Libanon diambil, bahkan Mesir diambil, dan terus akan meluaskan sampai berarti Arab Saudi juga akan diambil. Jadi itu yang kita melihat fakta. Jadi ini bahaya pertama, mereka legal dapat wilayah. Ini kalau batas penduduk mereka punya wilayah yang selama ini dianggap sengketa bermasalah karena masih diakui banyak. Begitu 2 negara mereka punya wilayah resmi dan pemerintah punya kemampuan diplomasi mereka. Dan ini tidak dimiliki oleh Palestina. Coba bayangkan, wilayah ada, penduduk ada, tapi di sini tidak diberi untuk ruang diplomasi. Bahkan tidak boleh mengeluarkan visa, tidak boleh menerima tamu dari luar. Kan posisinya. Saya setelah puasa kemarin saya ke kedutaan besar Palestina. Sudah kita diundang dari LBH Pertama, diundang karena kita menuntut ke ICCI itu dan berhasil bahwa memang terjadi kriminal dari pelaku kriminalnya itu Netanyahu itu. Jadi harusnya secara hukum internasional dia harusnya dieksekusi karena pelaku kejahatan genosida dan pembantaian. Tapi sampai hari ini tidak dieksekusi karena ada Amerika di belakang. Posisinya. Jadi ini kemampuan diplomasinya tidak. Jadi satu syarat mereka punya, mereka tidak punya, tapi kalau Palestina justru tidak punya yang ini. Bahkan pemerintahan pun otoritas namanya, tidak pemerintahan negeri, bukan dianggap sebagai negara. Kalau ini dianggap sebagai negara itu negara yang katanya harus disiapkan oleh Tony Blair dan wilayahnya tadi kembali sangat kecil, hanya di jalur Gaza itu yang sulit. Dan itu sudah hancur-hancuran luar biasa. Yang kedua, melegalkan kejahatan yang dilakukan. Begitu diterima solusi 2 negara, maka kejahatan yang dilakukan selama ini dianggap tidak ada. Di sini ada perampasan tanah yang totalnya 26.000 km itu dirampas 22 km. Sisanya hanya 6.000, ya sekitar 20% yang akan dikuasai oleh Palestina. Dan yang dikuasai sempurna oleh Gaza sedikit sekali.
4 km persegi, tidak sampai begitu besar ya. Kalau 6 kali dibagi dengan Uzbeknya yang dikuasai Fatah. Jadi ini luar biasa sedikitnya. Dan genosida yang membunuh lebih 65.000 ini dianggap tidak ada. Pembunuhan wanita dan anak-anak kita lihat ada 11.000 wanita dan anak-anak sekitar 16.000. Ada bayi 171 dianggap tidak ada. Bahkan 25.000 anak-anak tanpa orang tua. Ada anak-anak yang hidup tanpa ada yang mengasuh, tanpa ada yang mencari makan buat mereka. 25.000 anak. Melegalkan pembunuhan jurnalis yang harusnya dalam konvensi internasional tidak boleh dibunuh. 214 orang dibantai oleh Zionis dan dunia diam. Melegalkan penyerangan rumah sakit. Kita ada rumah sakit Indonesia di Gaza. Saya kemarin ketemu Pak Ben, Dr. Sarbini, mengatakan di sana listrik sudah tidak berjalan, air bersih tidak berjalan. Jadi sulit sekali kehidupan. Termasuk rumah sakit Al-Sifa, rumah sakit Al dan seterusnya diserang oleh Zionis. Jadi rumah sakit itu dibantai oleh dia. Dan ini orang yang bukan manusia lagi, mereka jenis binatang. Nah, yang ketiga ini yang paling bahaya adalah terus memecah belah umat dan menutupi solusi sejatinya. Ini dulu wilayah kaum muslim itu 2/3 dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Sultan ini kenapa kita kenal dari Indonesia yang awalnya bernama raja, kemudian diubah jadi sultan karena masuk Islam. Di istilah raja itu kan dari Hindu. Dan hukum yang dipakai adalah hukum raja. Raja itu punya 2 hukum, yaitu cuma 2 pasal. Pasal 1 raja tidak bersalah, kalau lihat salah lihat kembali pasal 1. Jadi hukum di raja itu cuma 2 pasal. Inggris membuat konstitusi tapi sifatnya tetap kerajaan. Semua boleh buat hukum, terakhir diveto oleh raja bisa, dicabut oleh raja. Bahkan pemerintah dan dibubarkan oleh raja. Itu masuk kerajaan. Jadi Inggris ngaku demokratis tapi sifatnya masih kerajaan. Itu memang pelaku kejahatan di dunia ini salah satunya Inggris. Anak-anak kita bangga kalau bisa berbahasa Inggris, padahal itu bahasa penjajahan. Kenapa bahasa Inggris? Karena penjajahnya lebih banyak dari jajahannya daripada negara lain. Inggris. Kemudian menawarkan solusi palsu dengan negara itu. Dengan setelah berdamai dan membagi tanah rampas dari Palestina. Jadi ini yang terjadi 3 bahaya besar yang kita akan hadapi ke depan. Kita bisa lihat hari ini sudah terjadi di Gaza itu cuma yang ini saja. Dan di Banten sini semua negara-negara Arab diam. Ini kalau kita lihat punya laut memang, tapi di sini dia tidak punya armada kapal. Yang menguasai laut ini justru Zionis. Maka kemarin kapal yang masuk ke juga diserang oleh Zionis yang membawa batu. Memang ada dari Indonesia ada yang ikut dan masuk sampai sana. Dan ini merupakan penjara terbesar di dunia. Seluruh ini kontrolnya adalah di Zionis, di Israel. Jadi ada 8 pintu memang. Salah satu pintunya Rafah yang menuju ke Mesir. Ini Mesir. Tapi Mesir juga jarang buka-buka pintu itu. Jadi kalau mau keluar masuk itu sulit sekali. Nah ini posisinya. Jadi 7 pintu semua dan seterusnya yang ada di sini ini semua izinnya harus kepada Zionis. Termasuk kalau kita mau ke Masjid Al-Aqsa, masjid yang salah satu masjid di antara 3 masjid yang dimuliakan dan disucikan oleh umat Islam itu justru harus izin kepada Zionis. Ini gambaran petanya dan kondisi hari ini seperti ini. Ini ada tembok yang cukup tinggi. Bahkan Mesir itu bukannya tembok ke atas tinggi, ke bawahnya juga pakai tembok yang dalam tinggi, bukan tembok lagi, pakai baja. Jadi dia ke atas ada, ke bawah tanah ada, karena dianggap akan ada terowongan-terowongan bawah tanah seperti ini. Dan mereka bisa menggali terowongan yang luar biasa jauh. Nah, derita Gaza adalah derita umat Islam, dan mereka akan keluar. Ini posisinya tembok di dalam dan tidak bisa. Negara-negara Arab seperti ini pandangannya. Ada pembantaian di Gaza lebih 65.000. Mereka ada yang tidur, ada yang jalan-jalan dan seterusnya. Respon terhadap Palestina selama ini mengutuk, betul, memang harus ditutup. Tetapi apakah itu cukup persoalan? Menganggap bahwa persoalan Palestina ini adalah persoalan masalah Timur Tengah. Ini wujud bagaimana memecah belah umat Islam. Jadi Timur Tengah dianggap bagian dari hanya urusan Timur Tengah. Dan di Timur Tengah menganggap Palestina adalah urusan bangsa Palestina,
bukan bangsa Timur Tengah. Ini persoalan tersebut. Artinya itu program memecah belah itu jalan terus. Nah, seruan perdamaian perundingan hingga senjata itu adalah memperpanjang penderitaan. Saya punya catatan, lebih dari 900 perjanjian dibuat, perjanjian damai, semua dilanggar oleh Israel. 900 lebih. Jadi artinya kalau kita bicara hari ini, kira-kira akan dilanggar lagi kan? Catatan sejarah membuktikan sudah lebih 900 perjanjian. Itu kalau bahasa negara itu berunding terus, dia Belanda masuk terus. Itu yang bilang berunding terus, dia membantai terus. Nah itu maksudnya. Nah memang melakukan yang bisa kita lakukan hari ini, melakukan demonstrasi, aksi-aksi ini penting juga, karena itu yang bisa kita lakukan. Semestinya yang bisa kita lakukan level itu, karena kita tidak punya senjata, tidak punya kekuasaan. Sebenarnya kalau level negara, mestinya bukan aksi, bukan demo. Level negara berarti kan punya pasukan, punya diplomasi, dia bisa menekan dan seterusnya. Sayangnya justru malah mendukung solusi dua negara. Seruan pengiriman lewat sukarelawan jihad ini tetap jalan. Seruan memboikot produk Israel berjalan. Usulan solusi dua negara terus solusi ini jalan. Dan ini memang bagian yang ada hari ini, tapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Nah, kalau kita justru harus juga mewaspadai propaganda sesat seperti itu. Terus saja berjalan. Propaganda yang dilakukan Palestina adalah milik bangsa Palestina, masalah mereka, bukan masalah umat Islam. Ini yang berbahaya. Ini ide ini, gagasan ini, propaganda ini tujuan utama memecah belah umat Islam. Sehingga Palestina hanya diurus oleh orang Arab. Dan Arab ternyata nggak mengurus karena dianggap itu negerinya Palestina saja, bukan negeri Mesir, bukan dan seterusnya. Bahwa Palestina adalah masalah kemanusiaan, tidak ada hubungannya dengan. Ini agak bagus. Dia menarik bahwa Palestina ini masalah kemanusiaan, bukan masalah umat Islam. Padahal sesungguhnya adalah tanah umat Islam. Dan saya buka di atas bahwa kita diingatkan bahwa tanah Palestina adalah tanah umat Islam. Dan itu tanah yang disebut langsung dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Sebentar, kita nggak bisa masuk sekarang. Kalau masuk ke Masjidil Aqsa, izin dulu kepada Israel. Coba bayangkan. Dan bahwa Palestina adalah masalah bangsa yang terusir, yakni Yahudi, harus dikembalikan ke tempatnya. Jadi Yahudi itu harus dipulangkan, bukan dikasih tanah. Terlalu baik sekali kita menyetujui tanah milik mereka, tanah milik kaum muslim diserahkan kepada Yahudi, dan itu bukan sedikit, 80%. Bahwa masalah Palestina adalah masalah pembagian wilayah kekuasaan dua pihak. Ini Yahudi dan Palestina ini adalah sesat, tidak boleh terjadi. Itu kalau terjadi sama dengan dulu kita dijajah oleh Belanda, kita bagi negeri ini dengan Belanda. Faktanya nggak ada, Belanda pulang. Yang terjadi hanya waktu itu adalah tukar guling antara Belanda dan Inggris, yaitu Bengkulu dan Singapura. Jadi dalam keadaan sejarah itu Sumatera ini ada Inggris menguasai Bengkulu. Lalu sesama penjajah ini tukar guling dia, negosiasi. Bengkulu ambillah Belanda menguasai Singapura, kasih Inggris. Maka kalau kita cerita sejarah, Bengkulu itu pernah dikuasai oleh Inggris, kemudian diserahkan kepada Belanda supaya daerah jajahnya utuh. Dan Inggris menguasai Singapura atau Temasek. Enak sekali mereka bagi-bagi. Nah, gitu kira-kira. Nah, hakikat permasalahan Palestina ini butuh pemahaman yang benar agar kita tidak termakan propaganda sesat. Propaganda bahwa itu masalah kemanusiaan itu propaganda sesat. Jadi ini masalah umat Islam. Tanahnya tanah umat Islam. Nah, itu penting dipahami. Masalah Palestina adalah masalah di kaum muslimin, tanah wakaf dan tanah kharijiyah yang telah dirampas oleh Zionis, yang didukung oleh dua di Inggris dan Amerika menggunakan PBB. Jadi Inggris memang main di sini. Masalah Palestina adalah salah satu masalah dari berbagai masalah yang ada di umat Islam, seperti kemiskinan, perpecahan dan seterusnya, lemahnya dinasti Islam dan hubungan sistem kapitalisme. Ini sistem bekerja ini yang membuat situasi permasalahan ini tidak pernah bisa selesai dan terus saja ada sampai entah sampai kapan. Kalau catatannya Sultan Abdul Hamid itu, ketika mereka bisa meruntuhkan khilafah atau tidak ada khilafah, maka mereka akan bisa mengambil tanah Palestina dengan gratis. Dan kapan kita bisa mengambil tanah itu kembali? Tentu harus ada kekuatan politik. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kekuatan politik seperti apa? Apakah dengan
Dua negara yang ditawarkan tadi, justru kita tahu bahwa dua negara adalah solusi sesat yang justru racun bagi umat Islam, justru memecah belah umat Islam. Nah, ini keistimewaan Masjidil Aqsa yang para milik muslim itu dimensikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 1 yang saya sampaikan. Dan salah satu dari 3 masjid yang kalau kita mau berlelah-lelah mengorbankan harta, berkunjungnya yang ketiga masjid itu. Jadi jangan malah pergi ke Bali. Kan sekarang banyak ya, sekarang pergi ke Bali, pergi berkunjungnya ke ketiga masjid yang disuruh. Salah satunya Al-Aqsa. Dan hari ini tidak bisa ke Al-Aqsa kecuali atas izin Israel. Kurang ajar yang mereka. Jadi kadang-kadang kita harus marah. Maka perundingan senjata yang mereka ulur sampai kan hanya mengulur-ulur waktu umat Islam untuk melakukan jihad membebaskan tanah. Perdamaian dilakukan guna menunjukkan soal Israel punya etikat baik untuk berdamai. Jadi pada dasarnya dia dianggap Israel itu mau diajak berunding. Faktanya semua perundingan, lebih 900 perundingan dikhianati dia. Dia berkhianat terus. Tetapi anehnya kita masih terus mau diajak berunding. Tapi memang yang mengajak jihad tidak ada masalahnya. Nah, itu yang buktinya tadi saya sebut tadi, institusi yang disebut khilafah itu dialah yang menyatukan umat Islam. Dan kalau dengan itu kita punya kekuatan lebih 1,7 miliar penduduk dunia ini, umat Islam ada 1,7 miliar. Dan itu bisa bersatu, negeri itu bisa disatukan, punya tentara, punya kekuatan. Kalau dia bisa bersatu, satu kepemimpinan, tentu bisa menggerakkan untuk membebaskan. Sebenarnya